Halo teman-teman semua, selamat sore. Terima kasih sudah join. Kita tunggu sampai 5 menit lagi ya untuk memulai acara kita sore hari ini. Terima kasih, mohon menunggu. Ku petik bunga. Recording progress.
Oke, karena sudah menunjukkan waktu pukul 3:05, kita langsung mulai aja ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang belum join, nanti akan langsung di accept oleh admin. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan Expert Talks yang kedua dengan tema How to Start Career as UI UX Designer bersama Kak Kevin Christian. Nah, sebelumnya kegiatan Expert Talks ini sendiri diselenggarakan oleh Akademi, teman-teman, salah satu lembaga pendidikan yang menyediakan online course seperti itu. Dan Kak Kevin ini salah satu mentor di online course-nya Akademi, yaitu terkait dengan UI UX. Jadi pas banget nih buat teman-teman yang mau belajar soal UI UX, kemudian juga mungkin penasaran nih atau mungkin mau switch karir dan sebagainya. Ini acara hari ini, sore ini cocok banget. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nabila. Sore hari ini akan menjadi moderator dalam kegiatan Expert Talks yang kedua. Dan mungkin kita langsung sapa-sapa dulu ya ke Kak Kevin kali ya. Kak Kevin udah gabung bersama kita. Halo Kak Kevin. Oke, sudah. Halo semuanya. Nah, ini Kak Kevin Ya. sudah join ya. Oke. Halo Kak Kevin. Halo, selamat siang, Halo, Kak. selamat sore semuanya. Ya, selamat sore Kak Kevin. Gimana Ya. kabarnya nih Kak di sore hari ini? Mantap, ini Mantap ya. Kantor. Wah, di tengah kesibukan bekerjanya masih nyempetin untuk berbagi ke kita semua ya Kak, luar biasa sih Kak. Terima kasih banget nih Kak udah berkenan untuk hadir dan menjadi salah satu speaker kita di acara Expert Talk. Semoga nanti ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat ya Kak ya untuk teman-teman semua di sini. Oke, mungkin kesibukannya Kak Kevin saat ini apa nih Kak? Kesibukannya? Mungkin selain bekerja ada lagi mungkin Kak? Oke. Kesibukan sih sekarang masih ngantor ya, Terus sekarang lagi coba bikin konten soal UI UX gitu, karena ya kenapa nggak dicoba di-share aja gitu, konten-konten konten-konten singkat lah di TikTok gitu. Walaupun baru sedikit, cuman ya lagi terus produksi konten buat sharing value lah buat teman-teman yang lagi mau switch karir atau lagi awal banget mau belajar gitu. Itu bisa bisa berguna lah. Itu paling gitu ya, sama sampingan side hustle freelance gitu-gitu di luar jam kerja dan sebagainya sih. Paling itu ya. Wah, hilang sih. Ya. Oke, mohon maaf Kak dan teman-teman sebelumnya sepertinya tadi sinyalnya agak naik turun ya, jadi sempat keluar dari room Zoom, tapi ini udah aman ya Kak ya? Suara saya udah terdengar jelas ya? Oke, jadi tadi gimana Kak? Kesibukannya sudah lagi buat konten ya Kak ya? Ya, lagi buat konten, lagi freelance, benerin portfolio. Keren. Ditunggu kan nanti mungkin kalau followersnya di TikTok udah berapa K gitu nanti. Oke, mungkin aku mau kenal sedikit ya terkait Kak Kevin ini ke teman-teman. Kak Kevin Christian ini salah satu mentor di online course kita soal UI UX designer, dan Kak Kevin ini memang sudah berkarir di bidang UI UX designer ini sudah lebih dari 3 tahun ya Kak, udah lama ya Kak ya? Iya, 2 tahun 3 tahun. Iya, udah cukup lama lah. Jadi bisa dibilang ya berpengalaman ya Kak ya. Udah tahu nih seluk-beluknya kira-kira apa sih yang dilakukan oleh seorang UI UX designer, kemudian juga mungkin tantangannya dan sebagainya. Mungkin di sini teman-teman udah pada penasaran. Jadi langsung aja Kak Kevin, silahkan. Oke, mantap. Thank you semua teman-teman yang udah join. Nggak expect, baik banget. Ini 50, wow. Semoga ilmu yang mau nanti aku share berguna buat teman-teman semua. Karena ya aku mau share pengalaman pribadi sih, bukannya udah expert banget, cuman it's my personal experience, karena semoga experience yang saya alami itu bisa berguna lah buat teman-teman ya. Karena kan
Saya tahu nggak gampang ya untuk switch karir, untuk mulai sebuah karir ya, mendalami sebuah hal itu nggak gampang. Paling aku mau share sedikit sih ya. Ada apa? Aduh, Si Adam. Aduh, nyala. Share screen. Ya udah kelihatan ya. Bentar, nanti mohon teman-teman di mute dulu terlebih dahulu ya, karena Kak Kevin akan segera memulai. Oke, Siap, udah kelihatan. Oke, ya. sudah aman Kak. Oke. Jadi karena ini temanya soal apa ya, gimana sih mulai karir di UI UX design itu, caranya gimana, terus apa yang harus dipersiapkan, terus gimana rekrutmennya, terus ngapain aja sih desainer itu di kantor, atau mungkin lagi pada no idea gitu ya, mau mulai tapi takut, atau mau mulai ngedesain itu UI UX design itu tapi kok gimana ya, mulai atau enggak ya, maju mundur, udah belajar nih sedikit-sedikit tapi masih takut lah istilahnya. Jadi aku di sini mau sharing itu, mungkin yang langsung aja kali ya. Karena kita ini nyantai aja teman-teman, jadi nggak usah terlalu apa ya, formal banget. Jadi kita sesi ngobrol sharing aja. Ini yang, jadi nama saya Kevin. Bisa dilihat teman-teman, sorry banget. Aku ini dari animator 3D, kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Terus itu kuliah sebagai 3D animator, kemudian selesai kuliah hijrah ke graphic designer. Ketika di graphic designer itu lagi coba-coba untuk web design, dan akhirnya memilih untuk oke deh UI UX design. Dan karena sih udah 3 tahunan lah ya dari awal banget terima project web design atau yang lainnya, itu udah 3 tahunan lah, dari 2000 berjalan 3 tahun ya, dari 2019-2020 itu udah mulai coba-coba untuk freelance, project-project luar negeri. Sejujurnya agak nekat karena dulu sebagai graphic designer, brand designer di sebuah agency, tapi ya semua project-project lokal. Jadi setelah hijrah ke graphic designer, kerja di agency, kemudian setelah kerja di agency selama 1 tahunan, kayaknya ini perlu langkah leap of faith gitu ya, lompat gitu. Kayaknya perlu coba untuk langsung jadi web designer atau UX designer di sebuah startup. Kaget nggak? Kaget sih kok. Ternyata startup gini banget ya, kaget, kayak meetingnya banyak, terus banyak environment-nya beda dengan agency, karena agency kan ya cukup compact ya, dengan orang-orang tuh ya 10-15 orang, itu kan cukup compact banget, satu project 2-3 orang, tapi di startup itu beda. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol di sini. Jadi itu ya teman-teman, journey saya dari animator, graphic design, sekarang UI UX design atau product design. Oke. Nah, mungkin udah pada tahu kali ya, desainer itu kerjanya ngapain gitu, atau biasanya ngapain sih UI UX designer itu, di kantor ngapain, gabut doang atau gimana? Enggak, teman-teman, karena produk desain itu selalu memikirkan produk yang dimiliki oleh sebuah kantor atau sekelompok orang gitu ya, punya produk as a software mungkin, atau mungkin produk yang lain. Dan as a product designer kita selalu banyak hal yang kita lakukan tuh banyak, entah itu ngapain lah. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, meeting. Meeting itu tidak terelakkan teman-teman, karena sejujurnya hari ini saya habis ngikutin berapa meeting ya, 2 meeting sih, harusnya 3. Jadi memang meeting itu kayak makanan sehari-hari aja ya teman-teman. Kalau yang mau nggak di semua major pun, semua karir pun pasti meeting ada lah ya, cuman ya salah satunya ini
teman-teman bisa baca tuh ya, ada daily stand up, ada product backlog refinement, ada get the requirement untuk develop fitur, ada product weekly, design critic session, ada retrospektif, ada design sharing, ada sprint review, sprint planning, discussion yang tiba-tiba, jadwal-jadwal gaib lah yang tiba-tiba meeting muncul di Google Calendar itu sering kok. Tiba-tiba muncul baru mau izin invite ya buat meeting ini, ngobrolin ini, oke. Gitu lah. Dan ada UT yang listing, itu ada sessionnya, workshopnya, ada design grooming, kemudian ada town hall juga. Banyak meetingnya, iya banyak. Tapi percayalah teman-teman, nggak setiap hari kita akan mengalami banyak sekali meeting. Karena ya adalah 1-2 hari, paling 1-2 minggu gitu ya, atau sampai beberapa bulan yang meeting tuh kayak padat banget. Jadi pernah ngalamin nggak? Pernah, karena ya ketika kita kerja di startup, perubahannya kan cepat ya teman-teman ya. Shiftingnya cepat, kita mau geraknya tuh udah cepet lah gitu. Kalau kita anggot-anggotan gitu tuh, aduh ketinggalan pasti, akan susah ngikutin pace yang ada di sebuah perusahaan. Dan kalau di startup sih, entah ya startup. Kalau yang saya di klinik pintar nih teman-teman sudah. Saya di klinik pintar itu work life balance banget, cukup mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain udah menerapkan ya work life balance. Ini di akademi juga work life balance tuh udah jadi makanan sehari-hari, nggak boleh lembur. Cuman ya lembur itu mungkin dibilang sama desain senior senior yang lain, nggak usah lembur lah, kerja yang lanjutin besok aja. Tapi nggak bisa gitu ya. Oh nggak mau harus lembur ya udahlah. Tapi it's fine gitu, nggak apa-apa. Meeting teman-teman. Kemudian kedua, ini banyak ya. Membuat competitive analysis itu iya ketika kita membuat sebuah desain. Ini agak dalam sedikit. Kita perlu membuat competitive analysis karena kita perlu lihat kompetitor, kemudian kita perlu buat timeline untuk fitur development. Kalau misalkan kita ini sebagai lead atau senior atau product designer itu, at least kita bisa bisa yang aku tulis, buat competitive analysis, buat timeline untuk fitur development, success metrics yang mau dicapai itu apa di sini. Terus dokumentasi proses desain, dalam hal ini itu lebih ke dokumentasi lebih ke ini sih, ketika kita kumpulin requirement nih, requirement dari user, feedback dari user, terus kita ngadain workshop untuk ideation sesuatu. Nah itu kita perlu dokumentasinya jadi satu, nggak boleh tercerai-berai. Karena di startup pun ada istilahnya single source of truth. Jadi sumber itu di satu tempat aja, jangan tercerai-berai, sangat susah. Dan kemudian yang terakhir bisa public speaking sih, atau facilitate workshop, mimpin sebuah meeting. Itu pasti sering banget, karena ya kita membuat sesuatu gitu, nggak mungkin kan kalau kita membuat sesuatu, nggak mungkin kita ini tidak mempresentasikan apa yang kita buat. Itu kan akan sangat kocak gitu loh. Kita udah buat sesuatu tapi lu aja deh yang memperkenalkan desain gua gitu kan, nggak mungkin. Kita harus bisa mempresentasikan ide yang kita buat, alternatif desain yang kita buat, untuk user ini ngerti, oh yang lu buat udah sesuai atau belum, yang sesuai dengan feedback atau belum. Nah itu kita perlu mengerti gimana caranya public speaking, dokumentasi segala hal, kemudian success metrics yang mau dicapai itu apa aja, dan itu penting ya buat kita ini bisa embrace hal-hal ini. Memang teman-teman, kok banyak banget ya rasanya ya gitu. Tapi percayalah, kita bisa misalkan public speaking gue agak kurang nih, tapi gue akan belajar terus sih. Jangan batasi diri sih teman-teman. Jangan takut dengan kalau teman-teman buka LinkedIn gitu ya, lihat job description ngapain aja, kok gue nggak ada, dikit banget yang bisa gitu. Tapi ketika kita apply gitu ya kerjaan gitu di LinkedIn atau di mana gitu ya,
belajarlah untuk ketika kita apply itu kita terus belajar memenuhi requirement yang ada. Selagi kita menunggu dipanggil interview lah atau apa, kita lagi beresin portfolio, itu kita sambil belajar. Karena kalau kita belajar cuma sekedar dengan apa ya, harus disuapin terus gitu istilahnya teman-teman ya. Kalau kita di sekolah misalkan kita disuapin materi, kalau ini kan kita cari sendiri. Nah, kita harus benar-benar bisa apa ya, mencari hal-hal yang ada di job requirement itu sesuai dengan yang kita bisa nggak, atau kita harus pelajarin itu dulu gitu. Kalau misalkan kita harus pelajarin itu dulu, ya kita pelajarin dulu, kita harus kerja itu dulu. Ketika kita rasa kita udah pede, baru kita coba. Nah, setelah itu ngedesain pastinya, jangan lupa. Karena ini makanan sehari-hari, teman-teman. Ini interface yang bakal kita lihat selama kita kerja setiap hari di product design ya, atau UI UX design. Interface ini ya kalau teman-teman nggak tahu, waduh. Atau mungkin teman-teman pakai kompetitor, nggak apa-apa. Nggak kompetitor juga sih kalau udah affiliate ya, udah dibeli ya software ini, Figma ini udah dibeli sama company sebelah, Adobe. Tapi tergantung perusahaan, jangan batasi diri kita untuk gue bisa ya Figma doang nih, di kantor pakainya Sketch gitu, atau di kantor pakainya apa gitu, e-design gitu. Ya kita harus ngikutin apa yang ada gitu. Yang di kantor misalkan pakai Sketch, ya udah kita harus belajarin Sketch. Walaupun saya dulu juga pernah pakai Sketch, teman-teman. Awal-awal saya belajar sebagai UI UX design itu atau web design, saya juga belajar sebagai belajar pakai Sketch. Saya pakai Sketch itu kurang lebih ya beberapa bulan lah ya, Kemudian saya coba belajar Figma karena Figma udah mulai booming waktu itu, jadi saya coba Figma aja deh. Sampai sekarang saya di perusahaan, di startup pun, di klinik pintar pun pakai Figma juga. Semua hal di Figma kita coba push the limit lah gitu. Kalau masih bisa pakai Figma, kenapa enggak? Gitu. Ngedesain, jangan lupa teman-teman, ini kerjaan kita yang sebagian besar lah. Nah, kemudian tantangannya apa sih di role UI UX design ini? Sebenarnya ketika kita bicara soal desain ya, kita bicara soal taste design itu kan kita susah untuk ukur ya teman-teman. Taste design itu sesuatu yang tidak bisa dilimit, tidak bisa sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan angka. Beda dengan role yang lain. Mungkin kalau role yang lain kita kedokteran atau kita mungkin sipil, itu kan by angka, by ilmu ya, ilmu yang diupdate terus, atau mungkin ya pokoknya ilmunya tuh ya ini udah jadi ini pelajarin ini, itu bisa jadi ini. Tapi kalau desain itu selalu bergerak. Bahkan kalau teman-teman buka YouTube terus itu ya, tahun 2022, 2021, sebelum-sebelumnya gitu, kalau teman-teman ngikutin beberapa YouTuber desainer gitu ya, pasti ada namanya 2020 UI trend. Trend itu pasti berubah, walaupun berubahnya itu kayak berulang gitu, teman-teman. Kalau misalkan tahun 2020 itu glassformorphic apa-apa gitu, pokoknya sesuatu dengan gelas gitu, kayak bening-bening gitu desainnya dan lain sebagainya. Nanti tahun berapa pasti balik ke sana lagi, cuman ada beberapa yang beda. Nah, itu tuh tantangannya tuh di situ, teman-teman. Nah, kita harus di role ini tuh kompetitif roles yang sangat tinggi, kompetisinya itu sangat tinggi. Apalagi teman-teman yang belajar di sini pasti dalam tanda kutip ya itu saingan sendiri, saingan satu dengan yang lain. Oh, gua harus lebih oke dari yang lain. Apa yang membuat gue ini lebih istilahnya ya, membuat saya ini lebih stand out dari yang lain, dari UI UX design yang lain itu apa? Gitu. Karena kalau enggak ya kita akan jadi desainer yang biasa-biasa aja dan sejujurnya akan agak kesusahan untuk mencari perusahaan atau company yang mau seperti itu. Jadi ini kompetitif banget roles ini. Kemudian kita juga perlu belajar dengan sangat cepat karena teknologi itu selalu berubah.
Kita nggak bisa ngedesain seenak kita tanpa memikirkan nanti tim di belakangnya itu kan yang pusingan gitu. Kan di belakang tim produk ada tim tech, tim developer, tim engineering. Mungkin ada tim apalagi banyak lah. Tim developer dan tim engineering ini selalu yang mendapat apa ya istilahnya ya, bola terakhir ya, istilahnya bola terakhir dari sebuah product development gitu. Karena apa? Kita udah ngedesain nih bagus-bagus, wih, epic lah pokoknya. UI-nya bagus, UX-nya enak, dicoba enak, dipakai enak, jelas gitu ya, kita bisa pakai enak gitu ya. Tapi ketika nyampe di tim tech, wah ini nggak bisa di development nih, nah, fitur ini nggak bisa nih, belum ada teknologinya. Itu kita pasti kan balik lagi ya ke proses desain ya teman-teman ya. Nah itu kita perlu belajar dengan sangat cepat gitu. Kita perlu berpikir juga dengan cara yang cepat dan simpel. Ini gimana cara menyelesaikan sesuatu dengan cara yang cepat dan simpel. Karena nggak sedikit juga ketika saya udah mulai mendesain gitu ya. Saya udah mulai mendesain di project-project freelance gitu. Saya, ini bisa nih paling diginin aja, paling ada teknologinya. Ternyata nggak ada. Gitu. Ini bikin e-commerce deh gitu. Ternyata yang kita propose, ide yang kita buat, itu tuh ternyata tidak perlu serumit itu sebenarnya. Baru ngalamin nggak? Iya, baru ngalamin. Ternyata ide yang saya buat itu terlalu rumit, malah membuat user itu semakin susah untuk menyelesaikan tasknya di sebuah flow. Akhirnya ya saya perlu ya think fast and simple gitu, lebih cepat. Gimana caranya? Ya sepragmatis mungkin, sesimpel mungkin, dalam tanda kutip itu sebodoh mungkin lah gitu, segampang mungkin, karena kita juga perlu lihat persona kan, kita juga perlu lihat persona dari user kita siapa. Dan keep learning pasti, karena saya aja juga ketika ngelihat UI UX design yang lain, product designer yang lain, saya belum bisa yang ini nih, saya belajar kok sejujurnya, saya masih belajar terus-terusan. Saya beli produk-produk digital, e-book, saya beli, course saya beli, saya bacain, saya tontonin, saya latihan juga. Ini saya udah tulis beberapa catatan yang saya pelajari di beberapa bulan waktu ini. Karena kalau nggak upgrade, teman-teman, kita akan ketinggalan zaman. Karena kita tahu ya, perubahan teknologi itu cepat banget. Sama yang paling terakhir itu Delta Experiment. Delta Experiment kenapa? Karena ya kalau kita pelajari, tapi kalau kita nggak coba itu sendiri ya percuma, gitu ya kan? Kita udah belajar susah-susah gitu, tapi yang kita pelajari nggak kita terapkan ya buat apa kan? Nggak ide yang kita punya pun perlu dicoba. Ketika kita di sebuah startup pun ya kita perlu nyoba desain yang kita buat gitu loh, yang namanya usability testing. Karena nggak bisa kita cuma berasumsi, kita perlu bukti yang real ya, untuk membuat produk yang kita improve itu bisa lebih oke secara kacamatanya user. Nah, skill utama, tadi udah jelasin sedikit ya teman-teman. Pasti desain, desain itu untuk apa? Untuk UI sih, desain itu untuk UI, untuk user interface yang lebih enak, atau user interface yang lebih user friendly. Kemudian UX juga di problem solving. Problem solving itu biasanya di kantor itu tiba-tiba PO atau product owner tuh bilang, ada problem ini nih, gimana enaknya gitu. Dan biasanya mungkin ya di startup lain akan menggunakan workshop tertentu untuk mengenerate sebuah idea. Misalkan ada workshop misalkan bikin customer journey map dulu deh, atau misalkan ada generate idea dengan mungkin crazy eight method atau apa. Nah itu mungkin akan seperti itu. Tapi ada constraint-nya juga, waktu akan bermundur gitu, karena kita harus bikin ini dulu baru ide bisa kita tes. Nah gitu. Nah seringkali seperti itu teman-teman. Kita juga perlu kerja cepat sih di sini ya, di role ini ya. Design, problem solving, facilitate workshop, public speaking teman-teman, jangan dilupakan karena public speaking itu penting banget.
kita meeting, kita berinteraksi dengan orang, jangan sampai orang yang kita ajak interaksi itu nggak mudeng apa yang kita omongin, apa yang kita presentasiin gitu ya. Terus mengolah feedback, ya mengolah feedback itu penting karena nggak semua orang terima untuk dikritik gitu. Agak susah gitu. Oh, desain lu jelek gitu. Saya pernah teman-teman ngalamin kok ketika saya udah mendesain sebuah website gitu ya, di hadapan tim product team gitu, UI UX team dan UX researcher gitu ya, dicecer gitu pernah di depan 20 orang, desain kamu jelek ya. Waduh, cat saya. Lu nggak malu sih, cuma ya itu baik buat kita, baik buat saya. Oh ternyata saya belum oke di sini. Marah nggak? Nggak sih, cuma malu dikit aja. Jadi teman-teman saya bilang udah Vin, nggak apa-apa lah, coba lagi ya, jangan ngedrop, jangan minder. Itu wajar gitu loh teman-teman. Jangan sampai hal-hal seperti itu tuh membuat kita malah udah gua resign aja. Wah malah sayang gitu. Opportunity yang kita punya, mendingan saya malu sedikit dijelek-jelekin oleh lead gitu ya. Ya udah terima aja karena memang kenyataannya seperti itu kan. Dan yaitu gimana caranya kita menerima feedback, mengolah feedback dari stakeholders, dari user, dari teman-teman kita mungkin, oh ini kurang enak nih, gitu. Oke, kurang enaknya di mana? Itu kita terus interaksi lah. Jangan sampai ketika kita mendesain itu ya kita mendesain untuk diri kita sendiri. Menurut gue udah enak kok. Menurut orang lain nggak enak ya itu urusan dulu ya, itu nggak bisa. Karena kita membuat produk itu untuk orang lain. Kita mendesain itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, terus sebelumnya ada mentranslate translate ide jadi sebuah desain. Yes, itu bener banget. Karena mungkin ketika di produk, kalau di meeting di kantor itu ada namanya product backlog refinement, teman-teman namanya TBR yang tadi aku sudah singgung. TBR itu ketika kita menemukan sebuah problem dan kita problemnya nggak terlalu major sih sebenarnya gitu. Nggak terlalu besar atau bukan kita membuat sebuah fitur baru, enggak. Ketika kita temuan problem, kita ngobrolin bareng-bareng, blokernya di mana, kesusahannya di mana, kesalahannya di mana, gitu ya. Kita omongin bareng-bareng, kemudian ya kita misalkan ada seseorang yang mengidekan, oh gimana kalau kita bikin gini aja, flow-nya kita rapin gini aja, kita tambahin ini, kita kurangin yang ini. Nah, kita sebagai desainer, kita misalkan dengar ide itu ya, kita langsung mikir gitu. Saya pribadi langsung mikir biasanya, ini kalau gue buat desain, seperti apa ya bentuknya, gitu. Terus think tech bisa nggak ya nge-develop ini? Saya biasanya mikir kayak gitu. Makanya di kantor nggak jarang ketika saya ngobrol gitu ya, saya ngobrol sama design lead, sama leadnya tim tech juga, tim developer juga, tuh biasanya saya ajak ngobrol, ini bisa nggak kalau gue bikin kayak gini? Possible nggak kalau gue bikin kayak gini? Lama nggak? Effortnya gimana? Numpuk nggak di sprint ini? Gitu. Di sprint depan possible nggak? Ini jadi prioritas keberapa? Itu ketika ada ide seperti itu ya, itu selalu saya pikirkan dulu bentuknya gimana. Saya beberapa kali ngomong sih kalau di meeting gitu ya. Bentar ya, gue lagi mikir bentuknya gimana. Saya pikir flow keseluruhan, terus saya pikirkan, oh ini masing-masing ketika ide seperti ini harus ada ini di sini, harus ada ini di sini, harus ada ini di sini. Jadi helikopter view itu kita harus menguasai lah gitu. Kita bisa melihat sebuah problem, terus ada ide gitu ya. Untuk menutupi problem ini kita bisa lihat dari atas. Oh, ini problem ini bisa diselesaikan dengan cara ini enggak? Terus bentuknya seperti apa? Kalau kita cuma ngomong doang, ide doang gitu ya semua orang juga bisa gitu kan. Jadi itu, terus kemudian yang terakhir presentasi ide. Nah itu ya berkali-kali karena gini teman-teman, sejujurnya ketika kita meeting interview gitu ya di kantor atau oleh design lead atau dengan HR gitu ya, itu tuh pasti kita mempresentasikan ide kita, gitu, mau nggak mau, mempresentasikan portfolio yang kita buat, mempresentasikan diri kita sendiri, mempresentasikan yang sudah kita buat, itu tuh pasti. Jadi kalau kita susah untuk ngomong gitu ya, mempresentasikan ide dan lain sebagainya, itu
belajar deh sebenarnya. Karena ini tuh tidak terelakkan sejujurnya. Tidak terelakkan karena ya itu kita pasti apa namanya presentasi itu udah kayak makanan sehari-hari. Udah pasti ngomong, pasti presentasi, pasti mimpin meeting dan lain sebagainya. Oke? Terus ada apa lagi? Nah, opportunity. Banyak banget ya opportunity di UI UX design itu. Sebenarnya ketika saya coba apa ya namanya riset ya, ketika waktu dulu saya riset opportunity UX design itu gimana sih? Apakah ini menjanjikan? Role ini apakah menjanjikan? Apakah role ini hanya sekedar musiman? Atau role ini tuh benar-benar dibutuhkan kapanpun? Saya coba riset, saya coba lihat-lihat. Ya desk research ya teman-teman ya. Cari-cari, lihat-lihat LinkedIn, jobs portal yang lain. Sejujurnya opportunity-nya lumayan besar dari waktu ke waktu. Tahun lalu saya coba lihat LinkedIn itu mungkin search-nya 100-an something teman-teman, tapi kalau sekarang itu udah 200 result UI UX design in Metropolitan Jakarta aja. Kalau di seluruh Indonesia mungkin ada 300-400-an kali kalau nggak salah. Ini kemarin nih saya coba lihat nih. Terus di Jobstreet kalau nggak salah ini juga 300-an lowongan, baik banget. Tapi teman-teman satu lagi ini jobs major yang paling enak. Kenapa? Karena kita bisa WFH, work from anywhere. Kita tidak terpatok dengan tempat dan waktu. Gitu. Why? Aku bisa bilang gitu. Iya, karena dulu aku pernah jadi mentor di sebuah startup education di luar negeri, di US, dan aku ngajarin orang-orang yang career shifting, belajar UI UX dari awal, belajar web design dari awal itu, aku ngajarin di situ. Aku ngajar di situ. Orang-orang US kan, orang-orang US, bule waktunya beda. Mereka malam, saya subuh. Mereka sore, saya subuh. Dan seringkali saya ngajarin mereka itu di jam 11 malam, 12 malam, jam 1 pagi, jam 6 pagi, 6 paginya saya, sore malamnya sana. Waktu hamin 1 hari gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak waktu itu awal-awal minggu awal saya buat one on one meeting dengan orang-orang yang saya mau ajarin itu pasti keselip. Oh sorry, keselip harusnya besok. Oh pas harinya besok, oh ternyata kemarin, sorry, reschedule. Tapi akhirnya berjalan dengan sangat baik. Dan saya orang Indonesia, saya di Jakarta sekarang. Tapi saya ngajar orang US, ada di mana itu baik banget. Dan jangan batasin diri kita, karena saya juga beberapa kali freelance, ngerjain proyek-proyek luar negeri juga, ngerjain proyek dari negara-negara yang Swedia, Inggris, dari Singapura, dari US gitu. Peluangnya banyak nggak? Banyak banget, besar banget. Dari dulu sampai sekarang, saya punya dulu atasan saya, design lead saya itu, dia udah mulai web design itu dari tahun 2002 sampai sekarang. Itu jadi VP produk itu dari 2002 udah mulai ke desain website. Artinya ini role ini tuh nggak mati gitu, nggak bakal mati. Walaupun ada AI yang kita udah tahu ya, ilustrasi dengan sangat gampang, search engine dengan sangat gampang, bikin kode tuh gampang. Tapi percayalah kalau kita bisa utilize itu semua, kita bisa stand out, kita bisa pakai mereka. Gitu. Jadi jangan kecil hati teman-teman, walaupun di Jakarta segini, tapi banyak juga kok yang remote only gitu ya. Banyak udah mulai menjamur sana sini. WFA itu juga. Saya juga di rumah ini nggak di kantor. Saya ke kantor itu paling cuma meeting besar banget. Ya gitulah. Enak nggak? Enak. Karena nggak perlu commute ya, nggak perlu jalan ke kantor, nggak perlu bangun pagi, nggak perlu macet-macetan, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu uang bensin. Ya selesai. Kalau mau pergi selesai ke kantor ya bisa langsung. Jadi cepat belajar teman-teman,
Kalau yang di sini lagi belajar, jangan apa ya? Jangan nanti dulu deh, cepet kejar aja tuh. Jangan berhenti karena ini roles ini pasti kejar-kejaran dengan yang lain. Karena ini juga role yang hype juga gitu loh. Di tahun 2018 itu agak kurang sebenarnya. Tapi tahun 2019 itu mulai booming banget nih UX design gitu. Dan masih banyak roles yang bisa banyak orang yang bisa kejar ini. Jadi kita yang di sini, aku harap yuk semangat terus, jangan kendor, susah gitu. Tapi banyak kok yang bisa bantu kita dalam belajar. Nah, ini seru nih. Dunia kerja biasanya apa yang harus dipersiapkan, proses rekrutmennya gimana, susah enggak, lama enggak, gaji ya nanti ya gaji. Yang penting kita bisa ini dulu nih. Nah, biasanya gini sih, ini sesimpel ini ya teman-teman ya. Ketika kita mau cari kerja, biasanya ya kalau roles yang lain mungkin tinggal sesimpel, udah aku bikin CV, kirim, beresin LinkedIn, menunggu keajaiban untuk di email balik, biasanya seperti itu kan. Tapi di sini beda. Yang perlu kita persiapkan apa ya? Portfolio pasti. Ini senjata utama desainer, graphic designer lah, ilustrator lah, animator sekalipun pasti butuh yang namanya portfolio. Nah mungkin ada teman-teman yang bingung kenapa kok nggak nyertain ijazah kuliah. Wah ini seru deh. Ini dulu ya portfolio. Portfolio itu senjata yang harus kita punya. Itu peluru. Itu salah satu hal yang bisa memikat design lead atau enggak. Gitu. Portfolio. Kemudian CV. Nanti kita bahas portfolio isinya apa aja. CV, yes, itu sebagai track record kita. Ya, banyak teman-teman bisa cari referensi di internet ya, referensi yang resume yang ATS friendly bahkan ya teman-teman ya udah mulai iya gue tahu nih ATS friendly seperti apa, bahasa di CV atau resume itu seperti apa, banyak banget kan teman-teman ya, lihat konten-konten di sosmed itu banyak banget, kata-kata pemilihan katanya aja harus kita atur. Ya kan? Dan kemudian terakhir experience. Nah, kalau portfolio ada, tapi nggak punya experience, artinya kita masih fresh graduate atau kita masih belum pernah bikin project real, itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita bicara jujur, yaudah bilang aja, memang aku ini junior designer yang lagi cari magang, atau lagi mau belajar, mau belajar lah, experience untuk jadi UX designer itu seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau di portfolio terus belum punya experience gitu ya, belum punya peluru pengalaman yang bisa kita pamerkan atau yang bisa kita kasih lihat ke ke HR, ke lead atau mungkin dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas juga di situ ya di portfolio ya. Nah, ini tadi aku bilang kenapa sih kok nggak jelasin soal kok nggak ada ini ijazah lulusan kuliah, karena gini, sejujurnya teman-teman kalau punya ijazah soal ada yang kuliah di graphic design itu bersyukurlah, karena kita teman-teman sekalian yang punya itu one step ahead. Tapi sekali lagi ijazah itu tidak menentukan. Ijazah itu hanya membantu kita, dia sudah menempuh pendidikan formal. Tapi ijazah penting nggak? Ya penting kalau teman-teman memang bisa kuliah gitu ya, keluarganya beruntung bisa kuliah, ya kuliahlah. DKV mungkin, karena saya dulu DKV, tapi DKV-nya animasi, pelajarannya bukan Figma atau pelajarannya 3ds Max, jauh. Prinsip-prinsipnya pun jauh, gitu, jauh banget. Nah, kalau kita punya, walaupun saya udah interview 2 kali, kalau nggak salah, 2-3 kali ya, di agency, di startup, 2 startup terakhir, ditanyain nggak punya ijazah kuliah desain nggak? Saya rasa enggak. Yang ditanyain portfolio dulu. Ketika saya ketemu lead atau VP ya dari produk gitu ya,
show dong portfolio kamu gitu. Gak ditanyain ijazah sama sekali. Tapi kalau yang punya nggak apa-apa, kalau yang nggak punya keep push on, keep learning, jangan sampai gua udahlah salah lah, mau punya ijazah S1 gitu. Jangan dulu, jangan teman-teman. Karena gak sedikit juga teman-teman yang di luar sana di sosmed-sosmed influencer yang lain, mungkin mereka nggak belajar graphic design, DKV mungkin di awal, tapi belajar yang lain. Career shifting juga banyak banget, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri itu juga banyak, di Asia pun juga ada yang tiba-tiba switch karir ke UX researcher, ke UX designer, UX, bisa tuh banyak. So jangan takut. Oke. Kemudian di proses rekrutmen panjang, yes. Satu CV review dari HR, kita kirim ke HR ya. Ketika dibales, interview HR nih. HR udah merasa psikologinya oke, melihat orang yang gue interview ini punya etos kerja nggak, oke nggak. Paling ditanya ekspektasi gaji di awal ya. Ditanya, berapa ekspektasi gajinya, masuk nggak dengan HR yang mau offer gaji sekian. Ketika masuk, tanya ke usernya, ini ada nih kandidat yang oke menurut psikologi yang udah gue lihat. Baru interview dengan user. User itu siapa sih? User itu biasanya design lead, VP product, VP itu vice president, VP product ya, lead dari product itu tim product. Biasanya gitu, atau enggak senior designer, senior UX designer itu biasanya yang interview lah. Nah itu hal yang lebih tricky lagi. Interview user itu teman-teman yang aku bilang tadi, sharing portfolio. Nggak ditanyain kuliah di mana ya, ditanyain basa-basi, kuliah di mana sih sebelumnya? Orang ini ya, kampus ini ya, sama nih ya, gitu ya, basa-basi. Tapi yang paling utama interview user itu portfolio kita. Pasti ditanya, pasti. 2, 3 kali, 4 kali saya interview, pasti ditanya. Even di luar negeri pun punya portfolio nggak? Yang ditanya gitu, punya portfolio nggak? Pernah kerjain apa? Ceritain dong project ini. Ceritain dong projectmu gimana sih jalannya. Ceritain dong project-project yang udah kalian buat itu seperti apa. Susah nggak? Blokernya di mana? Dan ketika user rasa, ini oke nih kayaknya nih bisa masuk di perusahaan. Nah, pasti ada yang namanya whiteboard session. Whiteboard session itu kayak misalkan ketika kita kelar interview nih, pasti ada yang namanya tes. Dites. Ketika udah dites, ya itu namanya whiteboard session. Dikasih sebuah problem, gimana caranya kita selesaikan problem itu, whiteboard session gitu ya. Ketika kita udah, kita coba whiteboard session, semua yang kita buat ini problem solvingnya seperti ini, desainnya seperti ini, ya memang dikasih cuma beberapa saat sih teman-teman ya. Sejauh ini yang gue pernah dapat tuh design assignment test, jadi take home test gitu ya. Di email, kita kasih tes sebelum kita interview lanjut. Biasanya kelar interview user itu whiteboard session atau design test. Design test tuh biasanya dikasih waktu 2-3 hari. Saya pernah sih sebenarnya gitu ya. Coba kamu analisis apps ini, bisa nggak kamu improve? Udah, ya, akhirnya kerjain, akhirnya lolos waktu itu, sempat lolos. Suruh nge-redesign apps apa gitu kan, dan dia rahasia lah ya teman-teman. Tergantung lead masing-masing buat desain tesnya seperti apa. Nah, kalau misalkan desain assignment test kita udah selesai dengan baik, nah itu udah, ini berdoa aja teman-teman. Karena ya nyari perusahaan kan kayak nyari pacar jodoh-jodohan ya, nggak segampang dan secepat itu. Prosesnya memang agak lama sih. Tapi ya kalau kita udah portfolio kita udah maksimal, kita interview beberapa kali udah maksimal juga, obrolan dari design lead dengan kita tuh nyambung, itu penting banget teman-teman. Kalau nggak nyambung, udah auto reject, auto bye-bye. Ketika kita, kalau saya pribadi beberapa kali sempat
2-3 kali interview itu gitu teman-teman. Obrolannya lama gak nih? Meetingnya lama gak nih? Oh, obrolannya lama nih, terus dijelasin, oh kita lagi ngerjain ini nih. Oh iya paham mas, gue paham di sini nih mas, atau gimana? Oh ini mending diginiin aja. Wah itu udah enak pasti. Oh udah auto. Oh gue suka nih orang ini nih. Kalau kita udah dapat feel itu aja itu udah enak. Nanti menunggu kabar ini udah, oh ini 80% lah dapat lah, letter of offering. Nah setelah itu ya udah kalau kita PD gitu ya, letter of offering pasti itu. Nah ada lagi nggak ya? Portfolio. Sebelum kita udah ternyata cepet banget waktu. Sorry banget banyak. Nah ini portfolio singkat aja teman-teman ya. Apa sih yang lead atau VP produk ingin lihat di portfolio? Pasti bukti kerjaan. Bukti kerjaannya kita buat apa? Proses desainnya seperti apa? Proses desain banyak lah ya, design thinking lah. Pakai metode-metode itu banyak metode. Di kantor pakai Scrum, terus design thinking, pakai pakai software ini itu dan lain sebagainya. Terus kualitas kerja, strong fundamental, interaction, visual design itu pasti dilihat. Ini detail nggak orangnya. Ketika dilihat UI-nya, oh kok hasil desain sistemnya seperti ini ya, oh kok hasil web desainnya kok gini ya, harusnya ini bisa gini tapi dia milih gini. Nah itu pasti diperhatiin. Mata-mata elang dari lead atau VP produk tuh lebih tajam dari kita sebenarnya. Geser berapa pixel pun, oh, ini kok nggak align. Nah, itu udahlah, kalau udah dapat mata elang agak, kalau dikritik dikit, oh ya terima aja gitu. Karena memang kita belum sebanding lah istilahnya, kita terus belajar. Nah terus great attention to detail, penyajian cerita dan konteks, tantangan, peran itu pasti. Di satu project nggak mungkin kita tackle semua, mungkin aja, tapi kebanyakan kita adalah part of the team. Kita ngapain di project itu, konteks project itu ngapain, dan peran kita tuh ngapain aja di situ. Kan nggak mungkin ketika portfolio yang kita kasih, gua bikin apps Gojek gitu. Ya udah kita tampilin apps Gojek aja gitu, kan nggak mungkin. Kan kita pasti tentu kasih konteksnya, misalkan di Gojek ini gue sebagai UI UX atau product designer di fitur GoPay misalkan, atau di fitur GoLive, atau di fitur yang lain. Nah itu sama. Terus kita ngapain juga? Oh gue bikin, gue improvement fitur ini, gue ngedesain fitur ini, gue improvement di sini. Nah itu dipecah lagi. Masalahnya apa? Kenapa lo improvement fitur itu? Ada problem apa di sana? Sudut pandangnya di mana? Feedbacknya kenapa? Terus kenapa milih desain ini? Kenapa milih solusi ini? Ada kesalahan nggak di solusi yang ini? Kenapa desain yang ini nggak works? Kenapa desain ini yang works? Itu kita perlu jelaskan di portfolio kita atau di case study yang kita punya. Teman-teman kalau bingung lihat case study gimana cara bikinnya, di Medium itu banyak banget case study ya, di UI UX design. Cuman kita cuma perlu pinter milih juga referensi yang kita cari itu seperti apa. Kemudian evaluasi sama belajar dari pengalaman, ya itu kan ya. Semua orang kita juga harus belajar itu. Portfolio lanjutnya lagi mungkin lebih spesifik, describe problem yang kita solve, role-nya yang tadi saya bilang, kemudian jelaskan problem itu interesting atau challenge-nya kenapa, option-nya apa, constraint-nya apa. Constraint itu kayak apa yang kenapa sih nggak bisa ini dikerjain, kenapa sih ada yang gue idein seperti ini kenapa nggak bisa, itu constraint. Constraint-nya di tag lah, atau constraint-nya di user lah, atau constraint-nya di stakeholders yang nggak mau, atau di si eksekutif yang nggak mau, yaitu constraint. Nah kemudian varian-varian lain yang kita buat, kalau saya ngedesain, saya usahakan pasti bikin beberapa varian alternatif. Dan kenapa desain alternatif yang saya buat itu nggak oke, nah itu perlu juga tuh dimasukin di situ, karena itu part of the process gitu. Nggak bisa kita cuma sekedar ini jadi terima, nggak mau ya udah gitu. Itu kita wadah, itu susah juga kalau sudah seperti itu gitu ya. Kita harus ajak orang yang baca itu jalan-jalan bareng. Mungkin dari oh ya varian ini nggak enak karena alasannya ini, varian ini nggak enak karena alasannya ini. Jadi gue milih varian ini yang paling possible, waktu yang paling mepet,
waktu yang paling cepat, effort yang paling rendah di sini. Udah kita ini dulu. Gitu. Nah terus limitasi, pasti limitasinya kenapa dari final solution yang kita pilih. Nah kalau gue pilih desain ini limitnya di sini nih gitu. Nah kalau misalkan ada waktu lagi, gue pengen fitur yang ini gue develop seperti ini. Nah itu dijelaskan gitu. Atau mungkin dibikin fase 1 seperti ini, fase 2 seperti ini, fase 3 seperti ini. Itu pastilah harus ketika kita ngedesain sesuatu usahakan seperti itu, ada alternatif sama why-nya. Yang paling susah tuh menjelaskan kenapa milihnya ini, solusi ini. Gitu sih. Terus kemudian folio ini unending produk yang kita punya teman-teman, karena kita harus update terus seiring kita berjalan waktu, kita harus juga update terus portfolio yang kita punya, gitu ya. Thank you, dan mungkin kalau ada pertanyaan udah mepet banget. Nggak berasa ya kayak tiba-tiba udah dari 30 menit. Nggak apa-apa, tapi emang pemaparan dari Kak Kevin ini sangat insightful gitu. Aku aja yang mungkin gimana ya, untuk di role UI UX ini nggak begitu tahu, tapi setelah dijelaskan oleh Kak Kevin, oh jadi begini ya, cukup tergambarkan gitu bagaimana workflow-nya dan sebagainya gitu. Nah yang menarik tadi Kak Kevin menjabarkan kalau kita tuh jangan membatasi diri ya kayak kita tidak boleh membatasi diri, kemudian juga terus belajar walaupun sempat tadi ditegur, mungkin ada rasa malu dan sebagainya, tapi kita tetap harus terus belajar ya kayak, apalagi zaman sekarang di era digital semuanya tuh cepat sekali berubah gitu ya kayak. Itu menarik banget sih. Dan mungkin sebelum kita masuk ke Q&A atau sesi tanya jawab, teman-teman bisa langsung aja mungkin kalau ada pertanyaan di kolom chat dikirimkan pertanyaannya. Mungkin Kak Kevin kalau mau minum dulu Kak, atau mau tarik nafas dulu gitu ya, di mute Kak, mohon maaf. Boleh. Iya, kalau mau minum dulu atau tarik nafas dulu, boleh, silakan. Aku mau memaparkan sedikit nih teman-teman. Sebentar. Oke, jadi teman-teman tadi udah sempat dibahas juga ya oleh Kak Kevin. Kalau sebentar. Oke, tadi mungkin udah sempat disampaikan oleh Kak Kevin gitu, kita nggak boleh lelah belajar, terus update dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen belajar gitu kan, bingung dari mana atau materinya seperti apa, mungkin bisa langsung aja teman-teman cek ke arkademi.com/promo. Di situ ada berbagai macam pelatihan yang dengan berbagai topik juga teman-teman. Dan untuk awal tahun ini ada diskon spesial teman-teman. Jadi jangan sampai dilewatkan gitu, karena ada lebih dari 50 pelatihan di Arkademi yang lagi ada potong harga lebih dari 50%. Jadi jangan sampai sia-sia, karena ini waktunya teman-teman nih, tahun baru juga teman-teman harus upskill juga, dapetin skill baru gitu. Nah, ini contohnya beberapa kelasnya yang ada. Tentunya kelas-kelas ini kan merupakan skill-skill abad ini ya teman-teman ya. Dan juga mungkin teman-teman bisa follow Arkademi untuk mengetahui berbagai macam event seperti Expert Talk, atau juga mungkin nanti ada giveaway menarik, berhadiah voucher dan sebagainya. Jadi bisa langsung aja follow teman-teman di Instagramnya di @arkademi_edu ataupun di TikTok @arkademi. Oke, Kak Kevin gimana istirahatnya? Udah Kak, atau masih perlu waktu? Udah siap jawabin pertanyaan teman-teman belum nih Kak? Oke, ini udah mulai muncul ya pertanyaannya. Wah, keren banget Mas Kevin katanya penjelasannya. Terima kasih. Ini ada spreadsheet dari salah satu peserta. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari Kak Rizky kali ya. Di sini dia bertanya, langkah atau tahapan mendesain UI UX dengan baik dan benar bagi pemula itu bagaimana sih Kak? Oh, baik, lebih ke tahapan mungkin ya. Mungkin Kak Kevin bisa menjabarkan secara umum saja kali ya Kak ya. Ketika seorang UI UX designer itu mendevelop suatu apps atau web itu seperti apa Kak secara garis besar? Mendesain itu
ada dua hal teman-teman. Ketika kita mendesain produk dari awal banget, ketika nggak ada produk sama sekali, itu pasti panjang. Jadi gini, prosesnya tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya design thinking sih teman-teman. Design thinking itu istilahnya itu sebuah roadmap yang biasanya dipakai. Mungkin kalau proses ngedesain sih lebih ke sana ya teman-teman. Biasanya itu kalau secara garis besar ya, itu ada research dulu. Research apa? Banyak hal. Research user, kompetitor lah, mau research dua itu sih, research user, kompetitor. Kemudian research ada juga untuk ngumpulin requirement dari user, maunya apa, yang user mau itu apa, itu termasuk di user research, usernya siapa, itu research. Pokoknya awali semua perjalanan dengan research dulu, supaya kita punya peluru ketika kita mendesain. Secara garis besar ya, ada research, itu tadi user research, entah kompetitor, entah user, entah audience itu ya. Hasilnya persona, kompetitor, user flow, hasilnya nanti bisa customer journey, itu bisa juga competitive analysis map, itu bisa juga hasilnya di situ. Terus wireframe itu kayak kita coret-coret ide gitu ya, wireframe, kemudian fidelity mockup, kita rapiin wireframe itu jadi mockup. Habis itu mockup aja kita perlu, di proses itu kita perlu yang namanya bikin UI kit atau design system. Jadi desain-desain yang kita buat itu satu nada terus, jadi nggak stylingnya nggak beda-beda. Kelar itu kita bikin prototype. Prototype itu kita bisa klik-klik desain kita sebelum di develop. Kita coba, terus habis itu kita testing dan launch. Testing itu bisa kita coba ke orang, ke user kita, itu kita testing desain kita gitu. Di research, wireframe, mockup, prototype, testing dan launch. Gitu. Oke, terima kasih Kak Kevin pertanyaan. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Vegis nih Kak, katanya apa sih Kak perbedaan UX research dan UI UX designer itu seperti apa sih? Iya. Sebenarnya sama ya teman-teman ya, UX researcher, UX designer, terus apa lagi, product designer itu tuh mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman mungkin gini ya, kalau UX researcher itu lebih ke proses design, design thinking, terus identify user, identify problem, content strategi, UX content strategi kayak UX writing, conducting user interview, information architect, evaluate design, itu UX researcher. Jadi lebih ke data gitu sih, lebih ke data. Jadi kalau UX designer itu lebih ke apa ya? Setengah-setengah lah istilahnya ya, setengah-setengah dari UX researcher sama UI designer itu setengah-setengah diambil. Jadi kan kalau UI UX designer itu lebih tepatnya itu kayak generalis, UX researcher-nya itu di bawahnya, atau mungkin UI designer ada di bawah, gitu sih. Jadi lebih di sana ya. Jadi jangan bingung sih kalau misalkan ada teman-teman yang suka ngobrol sama user, ada yang suka ngeliatin feedback, itu tuh lebih ke UX researcher biasanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin penjelasannya. Oke, selanjutnya yang di pertanyaan dari Kak Rizkia. Halo Kak, saya bukan anak IT. Nah, kalau buat belajar pemula, pakai aplikasi apa? Atau mungkin ada channel YouTube yang harus diikuti untuk belajar. Oke. Kak Rizkia bisa cek di academy.com kali ya. Ada kelas yang Kak Kevin juga nih soal UI UX. Kalau aplikasi itu biasanya apa Kak? Untuk pemula biasanya? Apakah Figma atau? Langsung Figma aja ya, karena Figma langsung Figma ya? Karena ya shortcut di Adobe itu nggak jauh beda sih sebenarnya di Figma. Ya itulah paling ya kita belajar nggak lama kok kalau kita udah tiap hari kita buka itu kebiasaan kan pasti. Asalkan ada niat ya Kak ya. Jangan makan aja gitu. Oke, selanjutnya
Ada lagi pertanyaan dari Kak Muhammad Malik. Selamat sore Kak, izin bertanya Kak, tadi awal kita saat belajar menggunakan app sebelum menggunakan Figma. Dan apakah Figma Android sama dengan fitur yang ada di PC? Oh, beda. Beda. Jadi gini teman-teman, Figma Android itu tuh untuk kita, kalau misalkan kita ngedesain Figma di laptop ya, di desktop gitu. Terus kita ngedesain untuk responsif gitu ya, responsif website gitu ya. Itu kan kotak kecil doang ya di Figma ya, cuma 360 pixel atau 375 pixel. Terus kita bingung kan, ini udah pas belum di HP? Ya kita pakai Figma Android atau Figma di Apple ya. Itu kita ngelihat desain kita klik frame yang ada di Figma desktop, kita link dengan yang ada di sini, kita misalkan login dengan ID yang sama, gitu, email yang sama, kita klik frame di situ, itu nanti muncul di HP kita. Gitu. Pasti muncul, prototype atau frame-nya akan muncul di HP kita, pasti akan muncul. Itu jadi teman-teman ada Figma untuk HP ada sih, cuma itu untuk melihat prototype aja, melihat frame-nya udah pas atau belum di HP. Cuman kalau di tab mungkin bisa kita bisa pakai Figma lewat browser. Paling Figma-nya itu aja teman-teman ya, lewat apps, jadi desktop apps atau lewat browser aja, paling gitu sih. Oke, terima kasih Kak Kevin. Gitu ya Kak Malik untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rizaldi Kak. Maaf Kak mau nanya, jadi tadi agak-agak jelas, sekarang saya kebetulan daftar di perusahaan di bagian UI UX dan sekarang masuk tahapan seleksi, di mana tahapnya diberikan tugas untuk pembuatan UI. Mungkin ada tips dari atau saran dari kakak mengenai seleksi nantinya, apakah HRD melihat dari segi kualitas hasil desain atau bagaimana Kak untuk study case? Bener banget, pasti, itu pasti teman-teman. Karena gini, tergantung ya teman-teman UI UX-nya, desain PR-nya apa, tesnya apa tuh kadang beda-beda. Ada gini, UI UX kan lebar ya teman-teman ya, skop cakupannya lebar ya. Ada kita membuat produk untuk Android, kita buat produk untuk Apple atau native gitu, atau keduanya, atau mungkin kita suruh bikin website atau kita suruh bikin web apps gitu ya, yang di browser gitu. Nah itu kan beda-beda. Kalau misalkan itu untuk produk web apps atau produk Android atau iOS apps gitu, Apple apps gitu ya, itu tuh ya pasti iya gitu. Nggak mau segi kualitas hasil tuh iya. Tapi itu mungkin nomor 2. Tapi yang paling pertama tuh gimana caranya kita bisa nyelesain ini loh problemnya dulu gitu. Kita bisa tahu user problemnya apa ketika pakai apps ini gitu. Susahnya di mana? Kalau kita tahu itu dan kita bisa propose ide kita untuk sebuah problem itu dan kita kasih gitu ya, ini ide gue kayak gini gitu. Tapi mungkin gue nggak punya apa istilahnya ya, desain sistem yang baik atau desain styling yang oke gitu, sebenarnya masih bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau udah menyangkut website, itu memang agak susah. Pasti kualitas UI itu pasti dilihat banget. Yang pertama UI, yang kedua konten. Yang pertama UI-nya, visual design-nya seperti apa. Yang kedua pasti ini information architect. Information architect itu apa ya? Konten yang kita masukin di sebuah page itu satu flow kan, kalau kita baca dari atas ke bawah. Kan kalau kita pelajarin ya marketing, digital marketing ya, itu kan pasti kita belajar soal landing page, itu yang namanya funnel, kita kan pasti belajar itu. Wah ini panjang lagi. Pasti kita harus tahu tentang itu, di mana kita harus tahu CTA, di mana konten copywriting yang harus engage dengan user itu seperti apa, kita harus tahu di situ. Ya makanya satu itu kualitas visual design, yang kedua problem solving, yang ketiga yaitu sih kalau misalkan website itu pasti konten information architect yang biasanya dibaca gitu ya. Jadi konten tuh kalau misalnya kita kasih hasil desain gitu ya, jangan lorem ipsum teman-teman kalau bisa, please banget. Karena itu ini apaan sih lorem ipsum doang gitu, kontennya cuma buat isi kekosongan doang, jangan. Kalau bisa kita bikinin konten juga, kita belajar copywriting. Memang nggak bagus ya, oke lah, mau memang kita nggak copywriter kan gitu. Tapi jangan lorem ipsum. Oke, tadi ada tips ya Kak, jangan sampai lorem ipsum ya. Isinya setidaknya ada konten yang bervalue ya, kayak yang bisa menjadi nilai tambah gitu ya Kak, ketika kita mengerjakan suatu study case gitu ya.
Oke, terima kasih Kak Kevin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hari nih Kak. Kak, untuk menjadi UI UX designer, apakah perlu memahami coding atau front end? Karena di beberapa lowongan ada yang mencantumkan coding sebagai syarat skill yang diperlukan. Oke, teman-teman sebenarnya enggak ya. Banyak kok yang udah bahas. Gue desainer apa gue harus ngerti coding? Enggak sebenarnya. Karena desainer sendiri aja udah kesusahan ya. Udah banyak yang harus kita perhatikan gitu. Apalagi kalau kita harus memperhatikan coding lagi. Tapi memang kita harus memperhatikan apa ya istilahnya ya, batasan-batasan dari developer team yang kita punya gitu. Kalau developer team yang kita punya jago banget, dikasih desain seperti apapun oke aja, wah enak. Tapi kalau yang di developer team kita juga masih berkembang, itu kalau kita kasih desain yang agak kompleks sedikit pasti teriak gitu. Ya kita pasti harus ngerti, oh yaudah ini belum bisa. Berarti kita harus aware dengan hal itu gitu. Ini paling mentok ini bisa di develop nggak kalau kita buat seperti ini. Kan banyak ya di website nyebut lah ya, nyebut website nggak apa-apa lah untuk referensi. Kan di Dribbble tuh teman-teman banyak ya referensi UI. Tapi nggak semua UI yang di sana tuh sudah di develop. Tidak semua bisa di develop dan enak untuk dipakai. Karena mungkin pleasing untuk mata doang. Bagus, oh iya visual bagus. Tapi ketika dicoba ya susah, nggak enak. Ya paling kita nggak sejujurnya enggak ya harus bisa coding itu enggak juga. Karena kita belajar framework aja susah gitu, belajar CSS, JavaScript, belajar HTML aja pusing gitu. Apalagi kalau udah belajar software yang lain gitu. Jadi gitu sih. Karena ya bilang aja nggak bisa, saya cuma bisa Ya, jadi nggak wajib ya kayak untuk mempunyai skill tadi front end. Jadi jangan berkecil hati nih teman-teman yang mungkin di syarat-syaratnya tuh harus kuasai front end atau apa. Yang penting kita jujur ya kayak kita bisanya apa, kemudian portofolionya juga emang mumpuni gitu ya kayak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rizwi nih. Kalau misal kakak lagi kehabisan ide untuk desain, biasanya cari inspirasinya gimana Kak? Oke, mantap. Biasanya untuk cari inspirasi desain tuh banyak sebenarnya teman-teman. Kayak misalkan ini mungkin aku ini aja kali ya tulis ya di Dribbble tuh iya di Dribbble aku boleh, cari di Dribbble terus di mobil itu aku pasti cari di situ terus di Behance sih biasanya ya untuk contoh-contoh ya. Mungkin selain itu ya paling saya cari di dua itu sih. Di dua hal itu ya, di Dribbble sama di mobil. Mobil itu lebih ke desain pattern sih, lebih tepat ya. Baik. Di situ, ya. Oke, terima kasih Kak Kevin. Kemudian aku sendiri ada pertanyaan nih Kak. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang baru lulus atau mau switching karir nih Kak, yang mungkin bingung memulai dari mana gitu, mungkin portofolio nggak ada gitu, itu gimana sih Kak untuk kita membangun portofolio ketika kita sendiri nggak punya pengalaman gitu, tapi pengen gitu membangun itu, iya untuk kedepannya meyakinkan rekruter, oh kita bisa gitu. Ya tadi lupa, sorry ya. Oke. Terus gimana kalau nggak punya gitu? Gue udah belajar, terus gue rasa gue udah cukup, gue mau bikin project gitu, tapi gue belum dapat klien ya, atau belum dapat kantor gitu, jadi nggak punya portfolio terus. Itu kan constraint teman-teman ya. Kita junior designer, kita mau lamar kerja tapi kita nggak punya pengalaman gitu. Tapi junior designer tuh harus punya pengalaman kayak fresh graduate tapi udah harus punya pengalaman 2-3 tahun kan. Agak tricky ya kayak. Nah ini ada 5 alternatif ide pengganti fake. Mungkin ada 2 teman-teman awalnya. Ada 2 fake project sama real project. Real project simpelnya dari freelance dulu. Kita coba freelance dulu aja. Ambil project-project yang kita rasa, oh ini web design, oke, gue coba sebagai portfolio, pelan-pelan kita bangun di situ. Atau yang kedua, bisa fake project. Alternatif pengganti fake project. Nah, yang pertama bikin personal website. Personal site untuk kita. Gitu ya. Dan ceritain prosesnya gimana. Sesuai yang kita pelajari. Oh, pelajarin design thinking. Yaudah, kalau gue bikin website personal gitu,
desain prosesnya gimana gitu. Gue harus bikin wireframe dulu, gue coret-coret, dan sebagainya, nanti gue dokumentasikan. Nah itu yang pertama. Personal website, terus tawarin bisnis teman, tetangga, keluarga, strangers mungkin, atau yang orang yang baru kita kenal, untuk kita buatin desain untuk mereka. Website lah, produk lah, atau apa. Pay, dibayar nggak? Jangan dulu sih. Lebih tepatnya kita kumpulin kredibilitas dulu. Yang penting kita punya hasil yang kita kerjakan gitu. Gitu ya. Jadi bikin live website, desain atau produk untuk mereka. Yang ketiga, hal yang sama, tawarin desain website atau apapun untuk project charities. Teman saya ada kelar ikut bootcamp gitu ya. Dia initial kerjaannya sekarang dia mau bantuin sebuah organisasi bikin produk untuk bikin website. Itu memang awal-awal. Memang sih agak ketinggalan, tapi ya itu that's how we start gitu. That's how I start. Saya aja mulai untuk UI design itu redesign website, terus kemudian bikin produk, tapi itu freelance. Karena memang untuk formal work gitu ya, full time job, memang mau nggak mau kita perlu pengalaman dan perlu portfolio. Terus yang kemudian yang keempat itu yang tadi ketiga untuk charities, yang keempat tuh mungkin hackathon kali ya, kayak di startup gitu ya, cari-cari komunitas, cari-cari orang-orang yang biasanya tuh bisnis owner kumpul itu biasanya ada. Nah itu kita tawarin aja. Gue bikin website gratis. Kalau mau hubungin gue. Itu memang how we marketing ourselves kan gitu. Kita gimana kita jual diri kita sendiri kan memang harusnya seperti itu. Terus yang terakhir coba sih ini ya, ketika kita mau kerja di tech startup kayak Gojek, Tokopedia, coba desain MVP. MVP itu kayak minimum viable product, atau mungkin kita bisa meredesign produk-produk mereka. Oh ini kurang enak di sini, kita redesign. Itu bisa jadi salah satu pengganti fake project. Fake project bisa nggak? Iya bisa, cuman kurang disarankan. Buat latihan kita pribadi nggak apa-apa, tapi kalau buat portfolio agak kurang. Gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, 5 hal itu bisa jadi peluru buat portfolio kita. Oke? Oke, siap. Terima kasih Kak Kevin. Oke, teman-teman tadi udah dijelaskan ya lengkap banget nih buat teman-teman yang baru lulus atau mungkin belum punya pengalaman soal UI UX designer. Tadi udah dikasih 5 tips langsung, jelas banget dari Kak Kevin, tinggal teman-teman mau untuk bergerak, mau untuk mulai. Gitu. Oke, mungkin yang pertanyaan terakhir Kak, dari teman-teman, ini tadi dari Kak Kevin udah menjelaskan mungkin aspek-aspek apa aja sih yang harus ada di portofolio. Nah, apakah itu tuh harus seperti itu, Kak? Atau mungkin isinya bisa dikurangin, atau untuk pemula lebih baik portofolionya seperti apa? Atau gimana, Kak? Tips terakhir untuk orang yang membuat portofolio. Mungkin untuk di awal ya, teman-teman ya, mungkin belum terfokus gitu ya. Tadi kan kalau aku jelasin kan ada banyak tuh, harus seperti ini, harus seperti ini. Portofolio itu harus isinya problem yang mau kita solve dan sebagainya. Cuman begini sih teman-teman, kalau kita memang di sebuah perusahaan dan kita apply sebagai UI UX designer ya, dan kemudian kita dapat job desk sesuatu gitu di kantor ya mau nggak mau kalau misalkan kita cuma sebagai UI designer aja, ya yaudah kita masukin aja, yaudah ini hasil kerja gua sebagai UI designer, konten atau research memang sudah disiapkan oleh mereka, oleh product researcher atau UX researcher udah disiapkan, konten udah disiapin sama tim marketing, ada sama PMO udah disiapin, gue tinggal ngerapiin aja UI-nya, visualnya. Ya nggak apa-apa, ya show aja. Tapi memang sih teman-teman harus kasih konteks sekali lagi. Jangan ya galeri foto kita kasih itu ya, karena tetap harus describe roles kita apa, yang kita kerjakan sebagai apa, mungkin varian-varian tetap sih ya, varian-varian
desainnya kita buat, terus yang sudah live seperti apa, terus apa lagi ya biasanya ya. Kenapa kita pilih varian itu, varian desain ini, kenapa kita pilih itu, terus impact-nya apa, ya mungkin kalau impact jangan dulu lah. Paling ya itu dulu sih teman-teman ya. Beberapa hal itu yang kalau di awal-awal portfolio itu ya kita show aja, itu nggak apa-apa. Gitu. Oke, terima kasih Kak Kevin. Oke, teman-teman, kita saat ini udah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Kevin yang telah menyempatkan waktunya ya Kak, di tengah kesibukan ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Diskusinya benar-benar insightful banget sih Kak. Aku jadi kayak menarik juga ya jadi UX designer. Jadi penasaran juga gitu kan. Oke, mungkin teman-teman untuk sesi terakhir kita bakal foto ya. Jadi teman-teman boleh nyalain dulu nih kameranya biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya. Silakan teman-teman. Oke, nanti ada adminnya ya yang bakal foto. Ayo teman-teman dibuka dulu nih kameranya. Oke. Lighting dulu guys. Iya. Udah pada mandi sore belum nih? Oke, admin mungkin bisa dibantu ya. Oke, untuk yang pertama dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Kevin. Sampai ketemu di acara Expert Talks selanjutnya, yang ketiga. Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang mau recordingnya, boleh banget. Nanti kita juga akan bagiin. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau keluar dari Zoom-nya, dipersilakan teman-teman. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow sosial media Arkademi ya teman-teman, di @arkademiedu untuk Instagram dan di TikTok-nya @arkademi. Terima kasih. Saya Nabila selaku moderator pada sore ini. Pamit undur diri. Dan juga Kak Kevin. Terima kasih Kak Kevin. Dan teman-teman semua. Banyak seru. Jadi foto kan? Aku akhiri ya Kak untuk meetingnya, roomnya. Boleh.